La haula wala quwata illa billah. Dari pas dia hubungan badan ini, dia keluar kayak sisik emas, Ki. Sisik emas dari si ularnya itu. Isian nih, dua ini isian. Kalau ini orin. Ini Kenapa? Kenapa? emang Makanya kalau nggak saya muntahin, mungkin saya kesurupan tadi di dalam. Makanya saya coba buat kontrol diri. nggak sengaja, Mas. Nemu pesugihan itu tuh nggak sengaja. Nemu di mana, Mas? Nemunya di daerah pelabuhan. Untuk tepatnya saya nggak bisa sebutin ya, maaf. Oh iya. Woi! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Paranormal. Kadang parah, Kadang normal. itu dia. Ketika akal bisa tidak. Masuk. Yo. Mantap. Ya, hari ini Ki luar biasa Ki. Karena seperti yang kita kasih tahu kemarin di episode sebelumnya bahwa yang kirim cerita ke kita itu akan kita undang ke sini. Ya. Dan kebetulan kemarin sudah ada beberapa yang kirim cerita-cerita pengalaman mereka dan hari ini sudah kita pilih satu untuk datang langsung ke studio paranormal. Dan Siapa dia? Kera Sakti. bukan. Oh, bukan. Bukan. Oh, bukan. Ini dia. Mas Ardi. Mas Ardi. Ya, Apa kabar Mas Ardi? alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mas Ardi ini dari Bogor. Ya, betul ya? Iya betul. Ih, betul, saya tebak doang. Betul. Semuanya orang Bogor di sini. Oke, tapi sebelum itu saya mau ingatkan ke teman-teman yang ada di rumah untuk subscribe channel SS Media dan juga like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya dan bunyikan lonceng untuk kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari SS Media. Balik lagi ke Mas Ardi. Ya. Saya mau tanya nih Mas Ardi, mau pastikan kalau betulkah Mas Ardi yang kemarin kirim pesan ke kita berisi tentang cerita-cerita pengalaman dari Mas Betul, Ardi? betul banget waktu itu via DM ya. DM? Instagram ya. DM ke Ke saya. DM ke ke IG-nya SS Media. SS Media. Oke. Karena waktu itu kan saya komen pas videonya ya. Oke. Komen videonya akhirnya ada tanggapan dari adminnya. Oh, ditanggapi ya? Ya, ditanggapi sama adminnya, minta cerita, punya pengalaman. Oh iya. Akhirnya saya ceritain, ya akhirnya saya panggil lah. Dipanggil ke sini Iya. dan sebenarnya Mas Ardi adalah orang yang beruntung karena kita pilih ceritanya karena ceritanya itu menurut saya menarik begitu. Karena katanya Mas Ardi pernah menjadi saksi pesugihan. Betul. Itu gimana Mas Ardi ceritain? Awal ceritanya itu di tahun 2016, kalau nggak salah 2016-2017. 16, 17. Awalnya itu sebenarnya nggak sengaja, Mas. Nemu pesugihan itu tuh nggak sengaja. Nemu di mana Mas? Nemunya di daerah pelabuhan. Untuk tepatnya saya nggak bisa sebutin ya, maaf. Oh iya. Kalau untuk tepat waktu itu ceritanya kita tuh mau mau jalan-jalan lah ke pantai. Liburan? Mau liburan ke Oke. pantai. Akhirnya pas udah sampai pantai, kita mau foto-foto kan, foto-foto. Nah di sebelah di laut ini, saya di sebelah kanan itu ngeliat ada karang. Oke. Karangnya besar gitu, karangnya besar. Udah gitu di ujung karangnya ini langsung ke laut. Berarti bagus dong untuk hunting lah, untuk foto-foto. Betul, foto-foto karena pemandangan bagus toh. Iya. Jadi sebenarnya tapi Mas Ardi sendiri liburan? Enggak, kalau liburannya sih waktu itu pakai mobil bak. Mobil bak. Iya, mobil pakai bak itu yang pick Iya, up itu. mobil pick up itu ya, Oke. kebanyakan jadinya. Oke. Cuman waktu itu saya huntingnya itu cuman bertiga. Nyamperin ke karang itu sama teman bertiga. Akhirnya saya jalan ke sana. Udah sampai belum sampai ujung lah, kita foto-foto dulu segala macam.
Akhirnya saya lihat di ujung itu kan bagus tuh, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya jalan tuh berteman sama bertiga. Ternyata di ujung goanya itu ada tangga mas, anak tangga tuh. Tangga masuk ke bawah? Iya, ke tangga gitu, tangga. Jadi kayak ada halaman di bawah tuh ada halaman lah. Oke. Halaman kayak buat ya kita apa ya nongkrong lah segala macam gitu ya. Kita turun tuh di tangga itu. Turun tangga itu ternyata di sebelah kanan kita ada yang lagi tiduran. Ada orang? Ada orang di guanya itu. Saya bilang, oh ada gua nih, bilang gitu kan. Kata teman saya, udah lu nggak usah macam-macam di sini, mau ngapain sih gitu kan? Kita kan nggak tahu ini daerah sini gitu, bilang gitu kan. Apalagi nih gua, kita nggak tahu gua apaan. Udahlah ayo, saking kita penasarannya, udahlah apa-apa ayo kita ke situ. Gitu. Akhirnya saya turun tuh bertiga. Nah ada orang yang tiduran bertiga nih. Ada orang tiduran bertiga, tiduran sendiri. Bertiga. Berarti kalian bertiga yang tidur kalau misalnya bertiga. Sendiri ya, ada orang satu. Iya, satu orang. Dia tiduran. Nah, teman saya ini ngajakin cabut kan. Ayo cabut lah, mau ngapain di sini? Gila lu gitu kan. Bukan sembarangan, ini kayak tempat bukan sembarangan gitu kan. Udahlah sini aja, saya bilang gitu kan. Gue juga saking penasarannya saya akhirnya di situ kan teman saya kabur nih, berisik. Segala macam lah, gerubuk-gerubuk segala macam. Akhirnya si pelakunya ini bangun. Si yang lagi tiduran itu? Bangun. Akhirnya bangun di sini, bangun kan. Tapi dia di situ kayak orang marah-marah mas. Lu ngapain ke sini gitu? Oh, kayak ngerasa diganggu atau bagaimana itu mas? Iya saya kurang paham lah. Pas di situ dia marah-marah. Lu ngapain di sini gitu kan? Tahu dari mana tempat ini gitu? Dia bilang ya kita mau foto-foto pak. Saya bilang gitu kan. Kita mau foto-foto. Enggak, sekarang gini aja. Kalau misalkan lu kan udah nemuin gua ini nih, gua di sini tuh ada banyak persyaratannya. Nah teman saya bilang, udahlah cabut aja lah, gitu kan, cabut aja. Ini orang udah nggak beres gitu kan. Lu udah diem sini dulu dah, bilang gitu kan. Nih orang juga ngotot, mau ngapain sih gitu ngotot? Penasaran kita kan. Akhirnya, udah sekarang gini aja. Kita ngobrol dulu, duduk dulu apa? Akhirnya kita duduk di situ mas. Nah, duduk di dalam gua itu? Enggak, masih di luar, masih di luar. Kita belum nanya tentang gua itu apaan gitu pak. Karena ada ya gua wisata, gua apa akhirnya kita duduk situ. Dia menceritakan tuh mas, jadi gini mas, maaf kita awalnya kita marah-marah sama mas gitu kan. Emang ada apaan pak? Nah saya ceritain nih mas, saya ini di sini sudah 4 malam. Si bapaknya ini? Udah 4 malam mau ke 5 malam gitu kan. Ya terus apa hubungannya sama kita mas gitu kan? Lah kita cuma mau foto-foto doang gitu kan. Nah gini mas, 4 malam mau ke 5 malam ini saya ini lagi ngelakuin pesugihan. Saya bilang, emang ini gua apaan mas? Bawa nama-nama pesugihan, saya bilang gitu kan. Kita nggak ngerti kayak gitu-gituan lah, pesugihan apalah. Kita emang dengar gitu pesugihan, tapi kita nggak ngerti gitu. Jadi gini mas, kalau misalkan si mas balik lagi sekarang, saya harus balik lagi ke 1 malam mas. Jadi kayak minum obat gitu, nggak boleh putus. Iya, nggak boleh putus. Kalau nggak balik lagi ke awal deh, ke 1 malam itu. Dia bilang, nggak mau ngapain gitu, itu mah urusan lu lah gitu. Saya bilang, ini mah urusan lu, kita mah nggak ada hubungannya gitu kan. Ya sekarang mas ada hubungannya, karena mas ini istilahnya sudah bertemu lah sama saya gitu. Karena perjanjian saya ini sama si juru kuncinya ini, nggak boleh ketemu 1 orang pun selain juru kunci. Oh ada juru kuncinya ya? Ada juru kuncinya di situ, tapi nggak ada juru kuncinya, belum ketemu lah sama saya. Oh kalian nggak ketemu, tapi yang mas ini udah ketemu tuh, yang pesugihan ini? Udah kan tadi sempat ngobrol juga, karena saya tahu gua itu kan dari orang itu. Maksudnya maksudnya pesugihan ini sudah ketemu sama yang juru kuncinya tak? Iya, karena kan dia yang ngebawa ke situ kan juru kuncinya. Yang ngebawa, yang nuntun untuk pesugihan ini kan juru kuncinya. Akhirnya mas sama temannya mas 2 orang itu kalian sudah istilahnya kecemplung lah, ikut masuk ke dalam sini ya. Jadi istilahnya kita jadi saksi 1 malam di situlah, kegiatan dia ngapain segala macam. Nah akhirnya teman saya tuh ngotot, udah pulang lah, lu mau ngapain sini gitu kan. Takutnya bocah pada nanyain apa segala macam. Udahlah kalau misalkan emang gini. Sekarang gini mas, konsekuensinya kalau kita cabut nih, saya bilang gitu kan ya. Kalau misalnya kita cabut nih, kita maksa nih cabut nih. Ya kita nggak bisa ini mas, nggak bisa nanggung resikonya. Saya jujur aja mas, di sini pesugihan saya ini ngorbanin nyawa siapa, nyawa anak. Kalau misalkan si mas emang kalau misal kamu cabut, mau nyawa mas yang saya taruhin di sini. Akhirnya saya mau nggak mau dong diam di situ. Saya bilang daripada istilahnya kita jadi tumbal, ini kan istilahnya musibah lah, jadi musibah kita juga. Jadi tadi mau hunting mau apa. Akhirnya oke lah, saya setujuin di situ. Saya bilang, emang mas kalau misalkan balik lagi ke 1 awal emang kayak gimana?
maaf mas, saya di sini puasa 7 hari 7 malam. Oh, jadi udah lapar Jadi dari banget ya. udah 4 malam itu tuh dia tuh nggak makan nggak minum. Iya. Mas tahu kan di goa itu ada air tetesan. Betul, apa yang kayak kristal yang ini yang tajam-tajam Iya, ke bawah. Apa namanya? Stalaktit. Nah, Stalaktir. dia itu Apa Ki? Apa? Stalaktit. 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 Biasa di gua. Bukan selotip. Stalaktit. Stalakti. stalaktit. Stalaktir. Iya, pokoknya itulah. Ya. Saya tahu Ki, di sana juga ada tempat saya. Biasa yang Nah dia tuh nggak makan. Saya bilang nggak makan nggak minum. Saya bilang gitu kan. Itu ada apa kayak gelas-gelas apa namanya itu kayak gelas-gelas itu lah, plastik lah. Oh iya, oke. Mok. Saya bilang itu gelas-gelas plastik buat apa mas? Nah itu saya minuman itu dari tetes gua. Oh, Jadi dari dia, air yang dia boleh minum tapi dari tetesan gua itu. Nah akhirnya saya bilang ya udahlah nggak apa-apa lah, saya bilang gitu kan. Kita apa turutin lah maunya apa ya. Nah teman saya ini kagak mau mas, tetap. Dia tetap ngotot pengen pulang. Iya pengen pulang. Tapi saya bilang gini, kalau misalkan lo tetap mau pulang, gua nggak mau tanggung jawab sama orang tua lu gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa, tapi lu tanggung jawab ya, kita bareng-bareng gitu. Ya udah ya yuk gitu kan. Nah itu kan kejadian di jam masih sore lah pokoknya, masih sore. Oh sore itu. Siang lah, itu siang, masih siang mau ke sore. Akhirnya di situ Sore apa siang, Mas? siang mau ke sore lah pokoknya. Soalnya kalau siang sore udah rumah makan itu. Akhirnya masuk lah mas di mau maghrib. Heeh. Mau maghrib. Kita tuh nggak ada penerangan sama sekali mas di gua itu. Sama sekali nggak ada. Malamnya juga. Sama. Nah ternyata dia bawa lilin nih mas. Baru kalian? Jadi penerangan itu dari lilin yang dia bawa. Iya, jadi dia punya lilin, kalau malam dia hidupin. Ya hidupin. Jadi tuh dia ngebentuk kayak apa ya? Kayak bukan bintang ya, kayak apa ya gitu. Apa ya? Kayak orang ritual lah gitu lah gitu Kayak maksudnya. bundar-bundaran Iya gitu. kayak bundar pakai si apa? Pakai lilin. Pakai lilin. Nah, Pentagram tuh. iya kayak gitu. Apa Ki? Pentagram. Pentagram. Pentagram kalau kita mau ngepost lewat pentagram kan ada like. Oh, Instagram. Beda Ki, astagfirullahaladzim. Ki, gimana terus? Itu dia Ki. Sorry, berarti kan nggak ada pencahayaan sama sekali. Iya. Kalian juga nggak ada handphone kah atau buat Nah itu tuh drop semua mas. Handphone kita tuh drop semua. Yang bikin aneh tuh drop. Kalau nggak salah ya, yang saya tahu itu kalau misalkan mau sore itu air laut surut dong. Bener gak? Iya, kadang dia surut. Nah itu dia naik mas. Jadi ini kan pasang berarti. ini kan gua ya. Ini gua, ini pelataran. Iya. Ini tuh udah jurang. Nah air ini masuk nih ke pelataran. Air naik sampai ke atas. Naik ke si mulut gua. Yang bikin kita nggak bisa kabur di pas maghrib itu gara-gara air. Gara-gara di depan gua tuh udah airnya udah naik. Nah, di guanya itu di guanya ini itu dalam mas. Luas, maksudnya luas, luas. Iya. Jadi dia bercabang gini. Nah di mulut guanya ini kayak ada kasur, bukan kasur ya, kayak batu kayak buat tidur gitu. Sama di ujungnya itu kayak ada kasur juga. Cuman kasurnya itu kasur apa? Kasur Palembang. Bukan Palembang mas. Kasur. Kayak cor-coran, tau gak cor-coran? Oh, kayak di semen begitu? Iya kayak di semen, Oke. kayak buat orang tidur tapi batu-batu gitu lah. Iya, oke, tahu. Nah, akhirnya masuklah maghrib tuh. Di maghrib itu kita makin ngedon tuh mas. Pas maghrib? Iya pas maghrib itu kita makin ngedon. Ngedon itu karena kenapa ya? Satu di situ nggak ada pencahayaan. Iya, pencahayaan. Terus udah gitu makanan. kedua, kalau makanan kita bawa. Oh, ada. Karena kan kita kan emang bawa Persediaan buat camping ya? kayak camping gitu. Yang kedua itu yang kita bikin aneh, air laut kenapa bisa naik ke dalam gua? Iya. Itu yang kita bikin aneh. Teman saya itu udah nangis mas. Udah lo cabut. Sekarang gini, kalau misalkan kita cabut, bisa gak lu berenang sampai ke tangga? Saya bilang gitu kan. Karena kan jarak kita tempat tidur ini ke tangga lumayan jauh. Oke. Kalau misalkan lu emang mau cabut silakan, saya bilang gitu kan. Oh udahlah, akhirnya di situ kita makan, ngopi segala macam kan. Nah si bapak ini nyamperin saya, mas saya ke dalam ya. Tapi si masnya jangan sampai ke dalam. Mas yang si pelaku ini. Pokoknya jangan sampai ke dalam, mau apapun yang terjadi jangan sampai ke dalam. Nah akhirnya di masuk jam 9 dia datengin kita lagi mas. Mas jangan sampai baca doa di sini. Nah itu yang kita bikin takut. Doa. Apapun doanya kita nggak boleh. Mau bismillah kayak mau apa kita nggak boleh lah. Nggak boleh sama Nggak sekali. boleh sama sekali sama dia baca doa.
Akhirnya saya bilang ya udah oke, kalau misalkan emang maunya si Mas, saya bilang ya udah silakan, kita masing-masing aja gitu kan. Iya. Kalau misalkan itu ya udah kita ini saya mau istirahat, masih silakan, saya bilang gitu kan. Akhirnya di jam 9 setengah 10 kita sama teman saya tuh tidur. Sabar. Tapi tidur itu tidur ayam lah gitu, maksudnya Iya, bukan tidur. posisinya tuh berarti kalian yang di dalam gua atau yang di luar? Di mulut. Di mulutnya. Enggak, ini gua ya Mas ya. Iya, gua. Kita masuk ke dalam. Nah, di situ tuh udah ada kebentuk kayak kasur. Nah, kita di situ. Oh, kalian yang di dalam. Oke. Si pelakunya itu pelakunya? ada di ujung Oh, dia dalam di guanya ujung lagi, dalam guanya iya. sana yang tadi bercabang itu. Yang bercabang itu. Terus? Nah, si pelakunya ada di sana. Kalau dia pakai penerangan, nah penerangan kita itu dari pencahayaannya dia. Nah, Ki, kalau kita jadi saksi pesugihan begini nih, apakah kita harus ngikutin dia ya? Maksudnya, kan kita nggak tahu apa-apa nih posisinya. Tapi kayak kita juga ikutan jadi, akhirnya jadi kecemplung kayak Mas Ardi ini begitu. Diminta. Iya, kayak dia bilang kalian nggak boleh pergi. Kalian harus ikut sama saya di sini. Kalau nggak, ada dari kalian yang akan jadi tumbal. Nah, akhirnya mereka juga langsung ikut tuh. Nah, haruskah kita ikut kemauannya dia begitu? Sebenarnya enggak ya. Cuman harus digarisbawahi dulu. Pesugihan itu apa? Pesugihan adalah satu mekanisme dalam melakukan ritual untuk mendapatkan kekayaan dengan jalur kesesatan. Artinya pelaku-pelaku pesugihan mereka itu memiliki perjanjian khusus dengan jin-jin yang akan mendatangkan kekayaan, tapi bukan seolah-olah seperti di film. Misalkan dia memiliki pesugihan, terus duit datang dengan sendirinya, nggak begitu. Tetap melalui proses pekerjaan yang dia miliki. Misalkan dia dagang, nanti dengan sendirinya tuh dagang tuh laris manis. Dia punya bisnis itu akan besar, lancar. Seperti itu. Nah, kalau di goa, berarti di goa ya? Di gua. Di goa itu berarti korelasinya ke Ratu Pantai Selatan, karena tadi sempat dibilang pelabuhan ya. Iya, Bro. Nah, Ratu Pantai Selatan ini yang mana nih? Yang cerita dari Ratu Pantai Ratu Kanjeng Kidul atau Nyi Blorong? Kalau yang saya dapat informasinya, maaf ya, yang saya dapat informasinya kata si pelakunya ini dia lebih ke Nyi Blorong. Nyi Blorong. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang nggak tahu ya. Nyi Blorong ini juga banyak versinya, ceritanya. Beda-beda Ki. Karena Nyi Blorong sendiri adalah sosok legenda dari kalangan gaib. Dia itu biasanya berhubungan dengan orang-orang yang melakukan ritual untuk meminta pesugihan dengan mendatangkan Nyi Blorong. Ada juga versi bahwa Nyi Blorong ini adalah kaki kanannya Nyi Roro Kidul. Ada juga Nyi Blorong versi dari Nyimas Dewi Anggatri, putri sulung dari Nyimas Dewi. Pokoknya kalau nggak salah, saya agak lupa ya. Dia salah satu cucu dari salah satu raja. Nah, dia dibuang. Nah, itu kalau versinya ya. Jadi setiap daerah itu punya kepercayaan tersendiri untuk mengenai sosok Nyi Blorong ini. Nah, Nyi Blorong ya selalu disangkut pautkan dengan fenomena pesugihan itu. Gitu loh. Terus yang dari ceritanya ini tadi itu kan mereka terjebak tuh Ki. Nah, maksud saya kalau misalnya mereka nggak mau nih, mereka melawan dan mereka pulang, apakah sesuatu betul-betul terjadi di kehidupan mereka begitu? Bukan sesuatu itu terjadi ya. Mereka pun ada di situasi dan tempat yang tidak memungkinkan, itu juga sudah suratan karena mungkin karena rasa penasaran sehingga ngikutin rules atau mengikuti ada apa nih di dalam gua tersebut. Lalu juga ada kode-kode alam seperti air laut yang harusnya dia surut pada sore hari, kenapa dia harus naik? Nah, itu juga bisa jadi pertanda kedatangan atau kehadiran dari sosok Nyi Blorong tersebut. Artinya mereka ya sudah diikut sertakan baik secara langsung atau tidak langsung. Hanya aja tidak mengikuti proses ritualisasi. Gitu loh. Sebenarnya justru kalau mereka memaksakan untuk keluar ya bahayanya karena kan laut. Laut Selatan tuh laut lepas. Tapi kan posisinya mereka dari siang, di mana
laut mungkin belum naik, belum airnya belum naik, naik. ya, Nah, betul. bisa saja kan mereka langsung pergi. Cuman karena ada penasaran itu tuh yang akhirnya bikin mereka terjebak di situ. Nah itu dia, rasa penasaran itu datangnya dari siapa? Dari setan. Gitu loh. Karena keingintahuan seseorang ya mungkin di tahun 2016 ya. 2016. 2016 berarti kan usia-usia masih remaja tuh, masih labilitas. Iya. Artinya masih ngikutin ego, keingintahuan tuh kan lebih besar. Iya. Nah, karena rasa keingintahuan itu lebih besar, akhirnya masuk ke dalam gua tersebut. Walaupun niatnya untuk mengambil Foto-foto hunting tadinya. tadinya. Nggak direncanakan tiba-tiba melihat ada orang yang tiduran. Iya. Nah, kan penasaran mungkin belum punya pengalaman seputar itu, akhirnya ya timbullah rasa penasaran itu untuk mengikuti atau untuk mencari tahu apa yang dilakukan orang itu. Padahal temannya nih udah mau kita pergi aja dari sini. Ya. Nanti terjadi apa-apa, tapi si Mas Ardi ini yang penasaran, dia melawan memang. Emang bandel. Nah, setelah itu apa Mas? Setelah itu apa yang terjadi? Kita jam 9:30 itu akhirnya kita putusin sama teman kita tidur aja dulu lah gitu kan. Akhirnya kita tidur, tapi di situ kita kayak tidur ayam gimana sih Mas? Oke. Pokoknya tidur ayam lah, maksudnya melek gitu maksudnya gitu. Akhirnya di jam 1 malam itu di jam 1 malam itu, nah kita kebangun Mas, nggak dengar suara kayak delman. Di dalam gua itu? Di dalam gua. Ada delman? Nah itu yang kita bikin penasaran tuh. Akhirnya kita bangun, saya bilang, ini delman dari mana? Saya bilang gitu kan, delman dari mana? Akhirnya kata teman saya, udah lah tidur aja lah, udah nggak segitu. Akhirnya teman saya itu nangis tuh Mas di situ Mas, udah saking ketakutannya karena suara delman kayak kerincingan itu kenceng. Oh iya. Udah bilang saya bilang, udah bangun. Dia bilang, gue juga takut kalau misalkan lu sendirian mah gitu kan. Gue juga sendirian kalau itu takut, gue bilang gitu kan. Nah, tiba-tiba tuh si cewek kan ini kan jalannya bercabang nah. Iya. Ada cewek Mas datang nih dari yang cabang sebelah kanan. Iya. Nyamperin si cowoknya. Si pelaku ini. Nah, si pelaku ini. Nah, saya nggak tahu dah itu cerita apa. Akhirnya si pelaku ini nyamperin saya lagi. Oke. Mas, seperti saya bilang jangan baca doa atau segala macam, nyai udah datang. Saya bilang nyai apa? Saya bilang gitu kan, nyai apa? Saya bilang coba jelasin dulu ini, saya bilang ini pesugihan apa saya bilang. Akhirnya dia nyeritain, Mas maaf ini saya dapat informasi dari dia kalau ini pesugihan Nyi Blorong gitu kan. Katanya, oh berarti untuk apa Mas? Saya lagi meminta untuk kekayaan. Ya udah oke Mas, silakan Mas lanjutin, saya bilang gitu kan. Saya nggak baca doa, saya bilang gitu kan. Nah akhirnya si Mas itu balik lagi, saya nggak tahu tuh dia cerita apa, kayak suaranya tuh kayak ngegema, beng. Nah temen saya itu istighfar, astagfirullahaladzim, jadi kayak orang ketakutan gimana sih Mas, sontak dia. Siapa yang? Temen saya ini. Oh, oke. Jadi dia istighfar, akhirnya istighfar itu si nyai ini marah Mas. Si nyai yang Si cewek ini. yang naik delman. Ya, saya nggak tahu delmannya sih nggak kelihatan, cuma kedengar suaranya doang. Berarti hari Minggu itu. Kenapa? Pada hari Minggu turut saya ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Emang lagu itu dia kayak gua ya Mas? Kayaknya Di kota banyak goa. Oh iya. Gua tersembunyi. Oh, iya. Astagfirullah. Itu dia. Ki, berarti itu apakah itu betul sosok Nyi Blorong yang datang? Terlepas itu sosok Nyi Blorong atau bukan, tapi yang jelas itu sosok jin ya. Karena jin itu akan mampu memvisualisasikan pada saat dia sudah menekankan keyakinan bahwa itu Nyi Blorong. Kalau misalkan kita bilang bahwa itu pocong, ya dia berubah jadi pocong. Sosok itu kuntilanak, ya akan berubah jadi kuntilanak. Karena sudah mindsetnya dari awal dia melakukan pesugihan Nyi Blorong, Iya. ya otomatis yang datang Nyi Blorong, bukan Nyi Koneng. Jadi kayak udah tertanam di kepala kalau itu. Terus Mas? Sampai mana tuh tadi? Sampai di Istighfar ya? istighfar. Nah teman saya istighfar. Akhirnya kayaknya si nyai itu kayak orang marah-marah gimana sih Mas? Cuman suara itu kayak suara petir. Dar. Akhirnya si pelaku nyamperin saya udah bilang Mas, jangan sampai baca doa. Iya. Mau doa apapun itu, saya bilang gitu. Kata dia gitu kan. Iya namanya kita kaget Mas gitu kan. ya. Namanya kita kaget ya kita sontak ya kita minta maaf lah gitu kan. Emang kenapa Mas? Si nyai marah Mas gitu kan. Takutnya ntar terjadi sama mas-mas ini yang berdua.
Akhirnya saya bilang teman saya, udahlah kita mau kaget mau apa, udah diem aja bilang gitu. Lu mau nangis mendingan nangis dah gitu, mendingan nangis ketakutan, saya bilang. Balik lagi nih si pelakunya itu. Di sekitar jam 3 mas yang saya ingat tuh kalau nggak salah itu. Jam 3 subuh? Di jam 3 itu. Nah kita kan melihat mas si pelaku ini kayak ritual hubungan badan. Hah? Itu kita ngelihat bener-bener. Tapi dia hubungan badan ini maaf ya kayak sama ular gitu. Ya dibilang legenda-legenda gitu, kita nyaksiin lah gitu maksudnya. Mau orang itu cerita legenda atau apa, ini yang saya saksiin langsung. Mas Ardi lihat langsung itu secara langsung? Secara langsung. Jadi dia tuh kayak berhubungan badan tapi sama ular. Nah akhirnya saya tanya pas di paginya, dia berhubungan badan dulu gitu mas ya. Akhirnya berhubungan badan. Udah lah saya bilang udah tidur aja, saya bilang ini udah nggak beres, saya bilang udah ngeliat beginian. Nah yang saya bikin anehnya itu Ki apa Ki? Dari pas dia hubungan badan ini, dia keluar kayak sisik emas Ki. Sisik emas dari si ularnya itu. Kan kalau emas ke batu bunyi ya, celentang itu keluar Ki. Akhirnya abis hubungan badan itu dikumpulin sama dia digentong. Si emasnya ini dikumpulin digentong. Keluar dari si ularnya itu. Keluar emas. Keluar emas dikumpulin lagi gentong sama dia tuh. Udahlah saya bilang itu bodo amat lah, itu udah urusan dia. Akhirnya pas udah mau masuk jam 4:30 saya tanya. Karena dia nyamperin saya kan, mas maaf mas, itu pas hubungan badan itu sama orang apa mas gitu kan. Saya ngeliatnya ular, enggak gitu, saya sama orang kok. Tapi yang kita lihat tuh sama ular mas, bukan sama manusia, saya bilang gitu. Tapi dia ngelakuin kayak sesama manusia katanya. Itu sama ular Ki? Entah ya, saya kan sama rumput yang bergoyang. Jadi gini, Nyi Blorong seperti tadi saya bilang, dia salah satu legenda yang memang legenda dari dunia astral. Pinggang ke atas dia wanita, pinggang ke bawah dia ular. Pinggang ke bawah ular? Pinggang bawah ular, makanya disebut dengan Nyi Blorong. Makanya versinya banyak Nyi Blorong itu. Nyi Blorong itu dia tinggal di gua atau di batu-batu karang. Seperti itu. Nah cuman memang cerita-cerita mengenai pesugihan Nyi Blorong nggak pernah lepas dari bahan Ewita tadi. Oh, selalu ada. Selalu ada. Setiap versinya selalu ada. Setiap versinya pasti berhubungan, pasti berhubungan. Gitu loh. Beda lagi dengan istilah pesugihan kandang bubrah atau bulus jimbung. Jadi pesugihan tuh banyak. Seperti itu. Atau mau coba pesugihan Nyi Otok? Apa itu Ki? Ya dia bilang makan otok. Tapi Ki bajunya keren ya. Iya. Jadi itu kalian Mas Ardi lihat secara langsung kalau itu. Tapi teman-temannya Mas Ardi lihat nggak? Yang ini, yang lagi lihat, bersetubuh itu. Yang lihat karena dia juga posisinya nggak bisa tidur mas. Sebenarnya itu maaf ya, bukan saya mau orang harus percaya ya. Sebenarnya itu waktu itu saya sempat foto-foto mas di dalam gua segala macam. Tapi nggak tahu nih. Karena saya ganti handphone kali ya, tapi masih ada kok ininya apa namanya. Saya pas lagi foto di mulut goanya masih ada. Goanya di mana? Kalau emang mau si mas saya mau ke sono, sok mangga saya anterin. Saya masih ingat jalan. Sabar dulu. Saya mending tidur ayam di kos aja. Akhirnya si ini pelaku ini nyamperin saya, mas boleh pulang. Oh, Ibu sudah dipersilakan pulang. Udah dipersilakan subuh. Akhirnya kita ya udahlah kita akhirnya bergegas pulang. Nah juru kunci ini datang, tiba-tiba ada orang datang nih mas, kita nggak tahu itu kalau itu juru kunci. Sabar, saya kira juru kuncinya ini si orang yang tadi ritual. Iya. Bukan. Bukan. Nah akhirnya ada orang satu lagi datang nih mas. Di situ saya sempat diomel-omelin, si pelakunya pun diomelin. Ini ngapain ada orang segala macam, mungkin ya udah perjanjian dia lah sama si juru kunci kali ya. Iya. Akhirnya di situ dia mulai reda mas, si juru kunci ngomong, mas boleh pergi tapi harus mandi. Mandi di situ? Iya, mandi di situ. Udah disiapin tuh air segala macam sama dia, ntar disiapin katanya. Akhirnya selang setengah jam dia bawa segala macam lah, kembang apa segala macam. Di situ suruh mandi. Ini buat apa mas saya mandi? Saya kalau misalkan untuk kita ada apa-apa saya nggak mau sebenarnya. Enggak mas, ini mandi ini masih jadi kalau misalkan itu biar lupa, jadi nggak ada trauma atau apa gitu kan. Ntar ada bahan cerita, ntar masnya keceplosan atau apa, ntar malah nunjukin ke orang gitu kan. Ini ada di gua ini. Akhirnya teman saya mandi tuh. Nah saya ini nggak mandi mas, mandinya tuh pas ngebuang. Oh, iya. mas buang? Ngebuang, saya nggak mau mandi karena
buat saya tuh kayak pengalaman oke lah saya bilang ini gitu maksudnya. Saya nggak mau gitu kan, maksudnya biar saya pun tahu mana yang sisi negatif, mana yang sisi positif gitu kan. Akhirnya saya nggak mandi, pulanglah saya nih. Nah ternyata pas saya sampai di tempat itu udah banyak orang mas, jadi kayak orang kampung apa segala nyariin. Nah saya bilang kan ke teman saya itu yang satu, kan lu udah tahu goanya di situ, kenapa lu gak jemput? Kalau ngapain lu harus ngumpulin orang-orang banyak, saya bilang gitu kan. Karena kan di situ kan saya banyak kan mas, sekitar 10 orang atau 14 orang gitu. Yang kita mau jalan-jalan itu. Saya bilang gitu kan, lu kalau misalkan tahu kan, nah di situ dia sempat nyariin mas, dia tuh gak ketemu goa ini. Rombongan ini? Rombongan ini sama orang-orang yang di situ lah, sama orang-orang kampung situ. Nah teman saya ini nunjukin kalau saya tuh kejebak di goa sama teman saya. Nah teman saya ini bawa orang-orang kampung buat jemput saya nih. Tapi itu gak ketemu katanya goanya. Karangnya nemu. Yang datang cari nih di luar kalian bertiga berarti kan? Enggak, yang teman saya yang yang 2 orang. Ya yang 1 orang kan kabur. 1 orang udah kabur. Dia kan udah tahu goanya kan posisinya. Tapi pas dia iya. balik lagi ke situ katanya nggak ada goanya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan katanya. Halimunan tuh tersamar. Biasanya begitu. Ya namanya kita jalan bareng-bareng mungkin temen gua kejebak ke sana. Akhirnya dia manggil orang kayak bukan tim SAR ya. Bisa disebut tim SAR lah istilah gitu ya. Dia tim SAR berarti. Ya pokoknya itulah gitu. Dia katanya gua udah cari semalaman gitu kan. Sampai dia nunjukin mas, dia sampai di ujung situ, tapi di tangga ini dia udah hilang katanya, nggak ada, ini udah air semua katanya gitu. Nggak kelihatan. Nggak ketemu. Ya dari situlah pokoknya istilahnya kita mau jalan-jalan, akhirnya pulang lah. Pulang. Kan? Di situ ceritanya belum habis tuh mas, masih banyak. Ki, bahaya nggak Ki yang dilakukan Mas Ardi ini? Maksudnya dia nggak ngikutin kata kuncen gitu, nggak mandi. Dan dia mandi tapi airnya cuma disiram sembarang-sembarang, dia nggak ke badannya. Sebenarnya itu kan prosedural dan kepercayaan dari kuncen itu sendiri. Bagusnya nggak mandi ya karena punya kepribadian yang penuh dengan keyakinan salah satunya. Karena gini, kita juga tidak bisa langsung percaya begitu aja ucapan dari kuncen. Yang dikhawatirkan justru dari mandinya atau lakukan ritual mandi itu tiba-tiba dijadikan bahan untuk tumbal, kan kita nggak tahu. Sebenarnya udah bagus apa yang dilakukan Mas Ardi. Dia tidak memutuskan untuk mandi gitu loh, karena mungkin ada kepercayaan tersendiri sehingga tidak melakukan untuk mandi itu. Berarti kalau misalnya kan teman-temannya yang mandi itu bisa saja mereka tuh ikut terjebak di dalam ritual ini. Bisa aja, makanya biasanya gini, kalau pada saat orang, sebenarnya itu kan filosofi ya, mandi itu untuk pembersihan. Bisa aja untuk menghilangkan memori apa yang terjadi, apa yang dilihat, apa yang dirasakan pada saat ada di situ. Nah, saya mau tanya nih, kuncen itu mengatakan apa pada saat dimandikan? Pada saat ingin menyuruh untuk melakukan ritual mandi. Dia ngomong katanya biar ntar lupa, biar nggak trauma segala macam. Betul. Karena itu filosofinya, simboliknya untuk membersihkan dari apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, dan apa yang diraba. Ada raba ya? Iya sih, maksudnya kalau misalnya Mas Ardi waktu itu mandi, bisa saja Mas Ardi nggak ingat apa yang terjadi. Mungkin karena ya, teman saya itu ketika saya pulang, saya tanya, lu inget gak kita ngapain di sana aja? Kalau bisa jangan cerita-cerita sama orang lah. Kita emang ngapain? Oh, mereka nggak ingat. Nah ini teman saya ini yang mandi ini katanya nggak ingat, kata gitu kan. Cuman teman saya yang satu yang kabur ini, dia cerita. Cuman dia nggak cerita itu bahwa itu gua itu apa sugihan atau apa, kan dia nggak tahu karena udah cabut duluan kan mas duluan. Kalau misalnya dia nggak mandi, bisa saja dia yang duluan DM ke kita. Bisa jadi loh, bisa jadi. Dan dia yang jadi datang ke sini. Iya. Mungkin ini. Nah, setelah Mas Ardi pulang nih, ada nggak kejadian yang terjadi lagi begitu? Sebenarnya sih kalau kejadian sih banyak ya mas ya, karena pas saya pulang itu saya cerita ke orang tua, ke bapak saya. Karena kan bapak saya kan maaf ya,
ya tukang ngobatin orang lah begitu kan. Saya bilang, saya cerita gini. Itu dari satu malam sampai ke malam ke-7 itu, seminggu itu Mas setelah saya pulang di rumah, itu kayak ada suara cewek segala macam, itu udah banyak lah, udah nggak kehitung gitu maksudnya. Nah di malam ke-7 itu pas selang satu minggu ke hari ke-7 itu ada orang Mas datang sekitar jam 10 malam. Datang ke rumah? Jam 10 malam ini ketok-ketok. Akhirnya saya buka. Nah yang saya bikin kaget itu pelaku sama kuncen datang ke rumah saya. Loh. Sedangkan saya kan dia kan nggak tahu loh rumah saya. Mereka bisa tahu. Nah itu tuh yang saya bikin kaget. Tuh bapak tahu, saya bilang rumah saya. Saya nggak pernah nyebutin alamat, saya nggak pernah ngasih apa. Ada inget nggak ketika pas pulang saya ngasih keris? Kerisnya nggak. Bentar. Kenapa mereka datang ke rumah Mas Ardi? Karena apakah mereka sudah datang ke rumah dua orang ini teman Mas Ardi? Enggak, ke saya doang. Mas Ardi aja. Karena waktu posisi pulang itu emang saya dikasih keris kecil sama si juru kunci, ini buat oleh-oleh kata gitu kan. Mas Ardi yang dikasih ya, namanya Ardi kita doang. masih jiwa muda, ya udahlah kita bawa aja gitu kan, kita juga nggak tahu itu buat apaan kan kita bawa. Saya tanya, tahu dari mana? Saya bilang gitu kan. Akhirnya udahlah masuk dulu kita ngobrol. Akhirnya saya tanya lagi, itu dari mana? Ada inget gak? Mas inget gak? Gitu kan. Kalau saya ini pernah ngasih keris. Tuh. Boleh nggak Ki itu keris itu dibawa pulang tuh sebenarnya? Ya namanya sudah dikasih, sah-sah aja. Ada kerisnya? Nggak dibawa Ki. Oh nggak dibawa. Karena sebenarnya sekarang dipegang bapak Ki. Karena waktu saya pegang itu saya gampang jadi kayak kesurupan apa segala macam, kayak dibilangnya sial lah, kayak sial gitu maksudnya. Kalau keris itu Mas Ardi pegang? Iya, jadi kayak gampang kesurupan Mas, gampang emosi itu saya. Kata orang tua saya, jangan dipegang, itu jelek katanya gitu. Nanti Mas Ardi jelek? Bukannya saya yang jelek Mas maksudnya. Sifat saya yang jelek, pemarah gitu maksudnya. Saya kira pegang itu langsung Mas Ardi jadi mukanya jadi jelek. Oh iya. Jadi kayak pemarah. Sial gitu ya. Nah saya bilang tahu dari mana Mas gitu kan. Akhirnya diceritakan, ingat gak kalau saya ngasih keris? Iya ingat, saya bilang. Saya ambilin ini Mas, saya bilang gitu. Nah ini kita dapat sinyal tuh dari ini. Kayak masuk kayak kalau zaman sekarang mah kayak ngasih Google Map kali kayak gitulah pokoknya. Jadi keris itu kayak dilacak lah sama mereka iya, akhirnya. Kayak dari situ. Dia tahu rumah saya itu dari situ. Dari keris itu si kuncen sama juru kunci ini bisa tahu rumahnya. Dan sebenarnya mereka datang nih mau apa sebenarnya? Menuntut balas. Tapi kalau pusaka itu kan kita kesampingin dulu ranah mistisnya ya. Pusaka bagus, pusaka lama itu kan dia terbentuk dari bahan batu meteor dan juga bahan untuk pembuatan bom. Zaman dulu aja orang zaman dulu sudah punya pemikiran sampai sejauh sana. Karena ada reaksi nuklir di keris ya. Iya. Terutama keris ya. Bisa aja keris itu ya memang bukan hanya sebatas buatan tangan manusia, tapi campur tangan dengan makhluk-makhluk astral. Bisa akhirnya memiliki energi tertentu. Makanya kalau keris yang asli dia mengandung nuklir, kita dekatkan di lampu, itu istilahnya keris cumpet. Keris kecil. Iya. Kita dikatakan di lampu itu pecah lampunya. Karena dia ada kekuatan. Ada kekuatan dari reaksi nuklir itu. Kita kesampingin dulu yang gaibnya ya. Iya. Karena faktanya memang begitu. Itu orang zaman dulu sudah bisa membuat keris seperti itu. Makanya kalau di ranah sekarang belum tentu orang bisa. Iya. Gitu. Bisa aja energinya saking kuatnya itu. Sesakti itu ya Ki, maksudnya orang zaman dulu ya. Iya, pola pikirnya udah hebat-hebat. Luar biasa. Udah hebat-hebat. Nah setelah itu mereka datang tuh sebenarnya Ngejemput Mas. ngejemput Mas Ardi untuk ngejemput saya untuk proses terakhirnya dia. Ritualnya dia ini. Iya, proses tahap terakhir lah. Tahap terakhirnya dia. Akhirnya saya Mas ikut saya gitu kan. Kemana gitu kan, ke rumah saya. Akhirnya orang tua saya datang, enggak, anakku jangan dibawa gitu kan. Emang lo mau ngapain? Akhirnya itu kan nama si kuncinya dijelasin gini, anak bapak gini. Akhirnya bapak saya bilang, enggak, anakku ntar apa-apa lu tanggung jawab semua gitu kan. Iya.
Saya bilang udah biarin dia Pak, gitu kan. Saya juga mau tahu gitu, ini proses terakhir tuh apa gitu kan. Tumbal tuh apa sih maksudnya? Emang gitu ngeyel kan. ya. Bandel. Iya. Akhirnya saya berangkat tuh Mas. Karena penasaran itu. Karena ya, penasaran bikin? itu rumahnya di daerah. Dia masih hidup orangnya. Kayaknya hidup sih, kayaknya hidup, masih hidup orangnya. Nanti kapan-kapan kita samperin. Iya boleh. Pokoknya Konten. Sama, tidak. Mas sampai sana jam 1 malam Kiprana live TikTok. Nah, akhirnya saya ke rumahnya itu Mas. Ketemulah saya sama keluarga itu, istrinya, anaknya segala macam. Nah, ada anak kecil nih Mas lagi sakit. Tapi dia masih bisa jalan, masih kayak nyamperin saya segala macam. Adek apa segala macam. Saya masih nyapa sama adeknya gitu kan, sama anaknya. Tapi anaknya itu kayak apa ya? Segala orang seon. Iya, udah ngeblank gitu. Udah ngeblank. Jadi kita tanya apa segala macamnya kayak tatapannya kayak kosong. Tatapannya kosong. Akhirnya saya ngobrol gitu segala macam. Nah, kayak saya nggak tahu nih istrinya tuh tahu apa enggak. Cuman soalnya istrinya tuh nggak boleh nggak deket ke kita. Disitulah ada satu kamar yang dihususin sama dia. Kita bertiga lah sama Kuncen sama si pelaku. Saya masuk ke kamar itu. Ke kamar itu. Dia segala macam lah kayak kepala kerbau segala macam, di keramiknya digali segala macam. Udah siap lah pokoknya itu si keramiknya udah dia tanam di situ, digelapin semua. Nah, jam 1 ini jangan kaget ya kata si Kuncennya. Si pelakunya juga diomongin siap ya Pak untuk kehilangan. Nah, di jam 1 malam itu istrinya teriak-teriak Mas. Istrinya itu teriak-teriak. Saya keluar ternyata anaknya itu udah nggak ada. Udah nggak ada nyawa lah maksudnya, udah nggak ada nyawa, udah meninggal. Nah itu yang bikin saya aneh tuh di situ tuh. Itu anak maksudnya masih tadinya masih nyapa sama segala macam, tapi emang di situ kayak orang sakit gimana sih, kayak orang sadar tapi nggak sadar tuh anak. Di jam 1 malam tuh anak lewat nggak ada nyawanya. Ya sorry, itu kejadian dari gua terus didatangin itu berapa lama kemudian? Udah semingguan Ki. Udah semingguan. Udah semingguan. Maksudnya semingguan tuh dalam arti tuh kalau dia kan itu 5 hari ya, 6, 7. Nah 7 ini selang ke seminggunya lagi. Udah seminggu ke depannya. Berarti dia setelah dari gua ini seminggu kemudian baru kejadian ini. Nah berarti itu rumah si pelaku. Rumah si pelaku, iya terakhir tuh saya di rumah si pelaku. Nah berarti rumahnya besar, gedong. Masih kecil Ki waktu itu. Masih kecil. Karena kan tadi di awal cerita itu pada saat dia Ritual. Ewita ya kan, dia keluar lempengan emas tuh. Harusnya ya jangankan dia, kalau kita orang normal aja pasti kita jual itu Mas. Iya. Gitu lah, apalagi dapat gentong-gentongan kan logikanya. Tapi ini Ki kan dia melakukan ritual ini untuk mendapatkan kekayaan toh. Ya iya, ya justru itu kan dia dapat lempengan emas dari sisik-sisik itu. Kalau dia bilang tadi di awal gentongan, ya taruhlah kalau satu gentong 5 kilo. Ya sekarang 1 kilonya tahun 2016 berarti harganya sekitar 325.000 per gram. Ya tinggal dikali. Iya harusnya udah kaya sekali sih. Jadi gini yang gentongan dia kan itu kan ada tuh ya di mobilnya dibawa ke kamarnya. Nah saya bilang itu gini gentongan si emas ini jadi apa, saya bilang gitu kan. Ya kayak Aki bilang tadi, kalau misalkan kita logikanya aja satu lempengan itu Ki dia kayak bola tuh Ki, berbentuknya kayak bola. Kayak coklat begitu. Ya sekarang kita bayanginnya satu bola itu berapa gram gitu misalkan ya kan. Saya bilang kalau misalkan ini jadi satu gentong berapa gitu kan. Nah ternyata ini cuma sekilo aja. Iya sekilo aja. Zaman dulu berarti sekilo 325 juta. Iya banyak sekali. Kali 5 udah. Nah ternyata ini itu cuman buat apa? Kayak buat pemancing kata dia mah rezekinya dia. Jadi itu nggak berubah Ki. Tetap dalam bentuk emas. Jadi nggak dijual nggak apa katanya gitu. Jadi itu kayak buat pemancing kali kata dia gitu. Berarti dia waktu itu bawa gentong. Gentong yang di situ maksudnya yang di guanya itu dibawa kan karena kan dimasukin ke gua tuh ya masih itu. Gentong itu dari mana gentong? Ya saya nggak tahu. Saya datang ke situ tuh gentong nggak ada. Iya kan, kalau misalnya dia pengen dapat emasnya pasti dia udah bawa gentong itu dari rumah. Mungkin udah bawa kali dia gitu maksudnya. Nah Ki, yang mau saya mau tanya, kok bisa tiba-tiba anaknya tadi meninggal di malam itu persis pas mereka datang? Ya itu proses tumbal ya, proses tumbal. Tapi kalau ya taruhlah judulnya itu tumbal. Tapi segala
apa yang ada di muka bumi ini, baik itu kesehatan, rezeki, maut, jodoh, itu karena sudah ditakdirkan. Ya. Artinya kalau memang itu benar sebagai proses ritual pesugihan, ya anak tersebut meninggal karena tumbal. Walaupun memang sudah ditakdirkan. Ya. Kematiannya memang diakibatkan oleh tumbal si pelaku orang tuanya sendiri. Gitu loh. Karena sudah melewatin proses terakhir itu. Proses ritual itu. Proses terakhirnya tadi apa sih? Itu si anak meninggal itu. Oh. Nah, di akhirnya kan itu anaknya meninggal nih Mas ya. Akhirnya saya kepo dong. Ya. Kepo, saya bilang, apakah semua pesugihan ini harus menumbalkan anak? Terus saya bilang, ini yang meninggalin siapa? Bapaknya atau siapa? Saya bilang gitu kan. Sekarang gini deh, kalau ada yang mau tahu, kita ke belakang. Gitu kan. Akhirnya saya bilang, rumah Ki, ada gedebong pisang Ki, 4. Jadi ini gedebong pisang kecil, sedang gitu lah ya. Saya bilang gitu. Sekarang gini, adek kalau misalkan mau tahu, dari gedebong pisang paling kecil atau dari kecil sampai besar, nah ini kita ibaratkan ini anak, yang kecil ini anak, ini kayak saudara, segala macam lah gitu, keluarga. Nah yang paling kecil ini kalau misalkan mau numbulin anak itu kekayaannya katanya lebih. Nah itu yang bikin meninggal siapa gitu kan? Itu bapaknya sendiri. Caranya gimana? Ditebas aja itu pohon pisangnya. Nanti sukmanya kita pindahin. Nah itu yang saja pertanyaan Ki. Bisa emang sukma itu pindah ke pohon pisang? Soalnya si juru kuncinya itu ngomongnya begitu saya. Jadi sukmanya itu dipindahin ke pohon pisang, jadi yang nebas kita sendiri pelaku. Sukma dipindahin, sukma ini kan wadah dari ruh. Kalau kita berbicara reality, kenyataan, artinya yang menggunakan rasio kita kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau berhubungan dengan sesuatu hal yang sifatnya masuk ranah gaib, ya bisa terjadi. Karena apa? Ada korelasi antara perjanjian yang mereka lakukan, taruhlah orang tuanya mereka lakukan, dengan perjanjian yang dibuat oleh jin atau setan. Ya, itu bisa terjadi dengan adanya perantara itu. Artinya apa? Jin itu akan menjadi arogan, sombong, dan memiliki kemampuan karena apa? Manusia sendiri aja meminta bantuan kepada mereka. Akhirnya disitulah tipu daya setan dimainkan. Terus setelah anaknya meninggal, apa lagi yang terjadi Mas? Ya saya dari situ udah Mas, udah nggak mau ikutin prosesnya lah, segala macam udah nggak mau. Ya di pagi itu ya saya pulang. Tapi di 1 bulan sesudahnya itu saya kepo ke rumahnya. Ke rumah si ini, orang ini? Ke rumah orang ini. Terus? Karena saya mau tahu ya, itu maksudnya itu uangnya gimana, maksudnya jadinya gimana. Betul. Saya balik lagi itu rumahnya memang udah besar. Besar. Saya bilang ini, itu dari uang yang digentong kah, emas kah, atau segala macam. Saya bilang gitu kan. Oh enggak deh, kita punya usaha. Kita buka satu restoran, nah dari situ kita sumber ngalir rezekinya dari situ. Seperti yang tadi saya sampaikan. Artinya pesugihan itu enggak seperti tiba-tiba ada duit, ada apa. Dia harus tetap memiliki usaha di situ. Tapi masa secepat itu, sebulan, dalam waktu sebulan rumahnya langsung jadi besar? Proses bisnisnya secepat itu? Ya who knows ya kan. Tapi ya mekanisme dari pesugihan itu sendiri sebagai kamuflase dari perjanjian yang dibuat oleh manusia terhadap bangsa setan, bangsa jin. Nah, ya kalau kita tarik benang lurus aja, zaman dulu ada cerita ya kan, bahkan mereka sebelum Nabi Sulaiman kedip aja dia bisa memindahkan singgasana Putri Balkis. Apalagi yang hanya sebatas rumah. Bukan berarti di zaman sekarang jin itu bangun rumah ya, enggak. Artinya mendatangkan usaha yang dia lakukan, akhirnya terkumpul dengan pundi-pundi rupiah itu. Enggak semata-mata uang datang tiba-tiba tang ting begitu ya. Itu di film. Nah, setelah kejadian itu Mas Ardi, sampai sekarang nih ada nggak kejadian yang kayak mungkin gangguan begitu yang Mas Ardi alami gitu? Kalau gangguan sih sebenarnya nggak ada ya Mas ya. Alhamdulillahnya gitu, maksudnya setelah kejadian itu saya nyaksiin rumahnya segala macam, usahanya segala macam, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Cuman dari kejadian itu jadi saya tuh
kepecut jadi pengen belajar gitu, maksudnya pengen tahu dunia gaib itu seperti apa. Oh. Dari situ. Hal itu yang bikin Mas Ardi tertarik dengan Tertarik dunia. sama dunia seperti itu. Oh, akhirnya Mas Ardi DM lah ke SS Media. Ya. Iya. Enggak ya? Enggak, belum. Itu masih jauh kan 2018. Oh iya. Ya, iya. Saya kan belajarnya 2017 2018 masih jauh. Oh iya ya Mas Ardi. Maaf Mas Ardi. Tapi saya yakin itu kayak jadi mungkin kalau saya ada di posisi Mas Ardi, saya juga mungkin trauma bisa trauma atau apa. Tapi enggak sih Mas, saya kalau dibilang trauma enggak ya. Waktu di 2013 di tahun 2017 2018 kalau nggak salah. Maaf ya, saya jadi curhat ya. Waktu itu saya pernah kelilit utang Mas. Utang itu ya bener-bener gede lah ya, buat saya stres lah. 2017 ke 2018 gitu kan. Jadi saya tahu pesugihan itu, jadi saya mau ngelakuin waktu itu di tahun 2017 2018. Mas Ardi, iya, hampir saya mau ngelakuin. Hampir apa udah? Hampir. Dibilang udah ya udah, karena waktu itu saya sempat kayak minumin darah apa segala macam. Minum darah? Pernah sempat. Darah? Karena waktu itu kejadiannya itu ada di daerah yang nggak bisa sebutin ya. Kan kata orang-orang situ tuh, itu kan masih kampung banget Mas. Lu kalau misalkan emang mau ini mah ketemu di sono ada ular gitu kan, ada ular. Emang di situ pun emang dibilang disebut kayak kampung dukun. Cuman saya nggak nyamperin dukun-dukunnya lah, maaf ya, saya bicara dukun ya, maaf ya, bukan ini. Saya nggak nyamperin orang itu, saya langsung ke kayak tempat-tempat ritual segala macam. Akhirnya sampai di situ saya ketemu tuh sama kayak apa ya, ular gitulah, gila sebut ular lah gitu kan, kayak ular gitu. Ular? Iya, kayak ular gitulah, kayak ular-ular ya kayak gitulah. Pokoknya tapi yang kayak Aki bilang setengah-setengah gitu, setengah manusia setengah ular. Nah di situ tuh saya tuh ngomong sama dia, tolong bantu saya punya masalah gini. Akhirnya mau gak ritual gini. Tapi saya nggak sempat ngelakuin Mas, cuman ya dibilang sempet sih, karena waktu itu saya pernah konsumsi darah lah pokoknya 4 hari. Berarti ngelakuin apa enggak? Ya dibilang ngelakuin ya, dibilang gimana ya? Dibilang ngelakuin udah. Saya tapi belum dapat hasilnya gitu maksudnya. Udah training lah ya? Iya training lah. Iya. Pokoknya udah uji coba lah. Waktu itu Mas Ardi minum darah? Iya darah. Darah O atau darah? Itu darah apa itu Mas? Yang pokoknya Mas Ardi minum? Iya kalau saya sih waktu itu karena emang nggak bisa bermodalkan ya Mas ya. Maksudnya darah kayak darah saya sendiri dipotong apa segala macam gitu. Dulu saya pernah, orang tua pun saya waktu itu pernah ini, kalau misalnya, makanya orang tua gini, lu kalau mau belajar yang benar. Karena saya waktu itu orang tua tuh udah sempat ngendus lu nih ilmu lu tuh udah nggak bener, udah berbau yang udah negatif banget gitu. Karena waktu itu saya kendus sama orang tua, katanya udah sempat minum darah segala macam. Orang tua udah tahu, dimarahin akhirnya di situ. Itu gimana tuh Ki? Mas sampai minum darah begitu? Itu emang salah satu proses ritual pesugihan ya? Nggak hanya sebatas ritual pesugihan ya. Tergantung dari pembelajaran yang dia terima. Dia melalui proses pemberian guru, atau memang mendatangi seseorang dengan catatan syarat dan ketentuan seperti itu, atau apa. Jadi macam-macam. Jadi ya kalau dibilang ilmu putih, ilmu hitam, sebenarnya ada di tengah nih, tergantung niatnya gitu loh. Nah, sekarang kembalikan lagi ke Mas Ardinya, waktu itu dia belajar atau bagaimana? Awalnya waktu itu belum belajar Ki, jadi ya itu terlibat utang itu. Sebenarnya waktu itu emang sempat mau belajar disuruh orang tua, karena dari situ cuman saya waktu itu kan punya masalah tuh Ki, kayak utang segala macem. Nah dari minum darah itu Mas, dari minum darah itu tuh saya tuh ngerasa itu kayak rezeki ngalir banget gitu. Akhirnya saya jujur ya, saya tuh lebih tertarik sama ilmu hitam waktu itu. Setelah minum darah itu? Karena apa yang saya lakuin tuh kayak rezeki atau segala macam tuh ngalir cepet, gampang banget itu dari mana-mana. Kayak saya mau model ke pasar aja segala macam, ada aja yang ngasih gitu maksudnya. Ini berarti sudah termasuk dia melakukan perjanjian dengan setan ya Ki? Bukan melakukan perjanjian dengan setan, masuk ke ranah tipu daya setan. Tipu daya? Tipu daya setan. Sama halnya kan seperti tadi disampaikan. Kalau melakukan minum darah atau melakukan yang jelek-jelek, nanti dimudahkan. Nah itu kan mindsetnya. Oke. Tapi disitulah tipunya.
tipu daya yang memang setan lakukan. Kalau di Islam kan ada yang namanya istidraj. Ya kalau misalkan orang itu jauh dari Tuhan, semakin rezeki datang kan. Iya. Nah itu disebut dengan istidraj. Nah makanya disitulah tipu daya setan. Bukan berarti Mas Ardi ini masuk ke perjanjian dengan setan, tapi tipu daya setan yang dia terima. Dan itu yang Mas Ardi rasa betul-betul setelah minum darah itu kayak rezeki datang terus. Pokoknya apa yang dia si jin ini omongin ke saya tuh saya lakuin, kayak minum darah segala macam gitu. Ya itu dari situ saya mulai tuh Mas kayak ngalir rezeki apa segala macam. Nah dari situ saya mulai tertarik, nah gua kayaknya pengennya ilmu inilah gitu. Pengen belajar lebih dalam lagi. Nah di awal di akhir 2018 itu akhirnya saya ketemu lah sama guru, nggak sengaja waktu itu ketemu guru. Akhirnya saya tiba-tiba tuh kalau ketemu dia tuh suka kesurupan Ki. Siapa yang kesurupan? Saya. Jadi kalau ketemu dia tuh saya kesurupan. Segala macam. Saya bilang, lu siapa? Saya bilang gitu kan. Lu siapa kok? Lu gua kalau gua ngeliat lu tuh kayak gua kesel banget gitu. Maksudnya emosi lah segala macam. Saya bilang, dia bilang, lu tuh udah kebanyakan ilmu. Ilmu lu nggak bener kata dia gitu. Mas Ardi gitu. Saya bilang, lu jangan sok tahu-tahuan. Lu ketemu gua aja baru. Saya bilang gitu kan. Ketemu gua baru. Nggak bisa bohong sama gua. Dia kayak maaf ya kayak mau apa ya? Kayak mau nuntun gitu maksudnya kayak mau nuntun. Akhirnya dari situlah ternyata nih orang ahli ruqyah Mas. Oh. Ahli ruqyah lah, saya sebut ahli ruqyah lah. Dari situlah saya bilang, oke lah kalau misalkan emang lo mau nuntun gua, silahkan nuntun gitu. Akhirnya saya belajar tuh Mas dari situ tuh. Tapi saya tuh sebenarnya jujur ya penakut Mas. Sama Mas. serius kalau ini Mas saya jujur saya. Tapi Mas Ardi berani masuk ke situ kan berarti Mas Ardi berani. Jadi dibilang berani ya berani, cuman sifat gara-gara belajar ini Mas maksudnya bisa ngelihat segala macam. Nah itu yang buat saya jadi takut. Awal saya kenal ilmu hitam kan ketemu jin ini kan bentuknya kayak manusia Mas. Oke. Dia berubah ketika dia jadi ular itu manusia setengah manusia setengah ular itu. Iya. Karena emang rasa apa ya? Penasaran? Rasa penasaran saya. Kan kalau beda-beda dengan ilmu yang ilmu putih. Saya nggak mau belajar sebenarnya. Karena buat saya saya nggak tertarik gitu maksudnya sama ilmu putih gitu. Tapi di satu sisi saya tiba-tiba ketemu sama orang yang mau ngajarin saya ilmu putih. Nah setelah Mas Ardi masuk nih, udah kayak minum darah tadi melakukan itu. Setelah itu ada nggak kejadian yang menimpa keluarga Mas Ardi? Mungkin kayak jadi tumbal kayak yang sebelumnya itu? Oh enggak Mas, malah kejadiannya itu ketika saya belajar. Ketika saya belajar ilmu putih ini Ki. Saya nggak ngerti lah, maksudnya waktu itu saya nggak ngerti hijab itu apa segala macam gitu. Nah saya tuh waktu itu Ki ketemu guru ini disuruh zikir ini. Nah dari situ tuh Ki itu saya mulai kayak ada yang bisa ngelihat segala macam. Tapi di satu sisi itu saya kayak orang nggak siap Ki. Jadi kalau misalkan datangnya malam, kayak misalkan habis isya itu saya udah ketakutan Mas. Bahkan pernah saya punya pengalaman di jam 1 ketika saya lagi tidur, kan dimatiin lampu ya. Di jam 1 malam itu istri saya berubah jadi kayak kuntilanak Mas. Istri Mas? Berubah jadi kuntilanak. Dan akhirnya dari situ pas saya nengok begini jadi kuntilanak, saya kaget. Saya kan orangnya refleks kan ya. Saya cekek dari situ bilang istighfar gitu kan. Dari situ dari kejadian itu akhirnya saya dipisahin seminggu Mas. Dibilang kayak orang gila gitu Ki. Itu apa yang terjadi itu Ki? Bisa tiba-tiba dia lihat istrinya kuntilanak. Flashback aja. Flashback dari apa yang dia pelajarin. Nah itu hasilnya. Gitu. Artinya kesiapan, bentuk kesiapan. Jika menghadapi hal-hal seperti ini, responnya seperti apa? Nah itu lagi masuk ranah bisikan. Tipu daya lagi. Tipu daya dari setan. Pas lagi belajar itu pun saya juga ngalamin aneh. Ngalamin aneh itu Ki kayak ada yang barang datang lah apa segala macam, tiba-tiba di kasur ada inilah itulah. Itu tuh yang saya bikin aneh. Paket gitu. Bukan paket maksudnya. Kayak benda keris apa pusaka itu. Oh, datang ke rumah. Datang ke rumah sendiri. Tiba-tiba datang. keris yang dikasih tadi tuh.
Bukan, beda lagi Mas. Ini pas saya habis belajar loh. Belajar setelah belajar. Belajar itu. Pokoknya itu saya tuh kalau ngeliat orang tuh maaf ya. Kalau ngeliat orang tuh mukanya kayak berubah jadi monyet, berubah jadi ini. Itu tuh yang saya bikin aneh tuh pas waktu awal-awal belajar. Itu makanya yang saya bikin takutnya datangnya malam tuh gitu. Ketika malam datang tuh, saya tuh kalau ngeliat orang tuh kayak berubah Mas, mukanya kayak jadi monyet, jadi apa gitu. Itu yang saya bikin takut. Monyet coba Iya. coba sekarang lihat. Tadi katanya Mas Ardi sempat bilang ke tim di sini kalau ada bawa apa? Pusaka, benda pusaka. Saya bawa. Cuman ini yang datang sendiri, bukan saya dikasih atau apa. Oh, ini yang datang tiba-tiba tuh. Yang datang tiba-tiba ke rumah. Itu berarti ada lagunya. Tiba-tiba datang keajaiban. Sailor Moon. Lagu ada yang tahu nggak sih? Lagu lagu Sailor Moon. Tapi saya jujur Ki, sampai sekarang saya itu sebenarnya nggak percaya ini barang datang sendiri. Saya bisa aja kan namanya keluarga naruh keris atau apa gitu kan, datangnya. Cuman makanya itu yang bikin sampai saya penasaran tuh kenapa tuh banyak benda datang. Tadi keris saya ada, saya bawa. Coba dibawa. Maaf ya. Sama Bang Ali aja loh. Apa tuh? Apa nih? Ya kan? Iya. Ini. Nah itu datangnya ini sebenarnya awalnya tuh nggak gini. Ada tiga ini berarti? Awalnya tuh datangnya cuman maaf ya. Gagangnya aja. Iya, ininya doang Ki. Dianya doang. Awalnya ini udah saya rakit, udah saya itu. Oh. Ini pun datangnya ini doang, nggak sama ini. Oh, yang datang tuh ininya semua. Yang gagangnya ini Nggak bikin ada, sendiri. Ini bikin sendiri saya. Oke. Tapi yang tiga-tiganya ini Nah ini tiba-tiba. saya bikin penasarannya gini Ki. Saya tertarik sama benda ini, tapi di satu sisi itu saya kalau megang ini kayak panas. Kayak bawaannya kesel, kayak mau kesurupan atau apa gitu. Ki. Boleh. Ada tiga Ki. Besar, kecil. Badi. Kayak ada bau gitu ya Ki. Kayak dikasih wangi, dikasih minyak. Kalau nggak minyak ini. Minyak kan? Nggak tahu. Kayak ini saya ini kayak bau kemenyan gitu. Ini yang jadi mungkin rasa penasaran Mas Ardi ya, Iya, sampai datang betul. di sini. Iya betul. Karena sebenarnya ada lagi Mas, satu lagi ya, dia kayak bentuk cepot Ki. Cuman saya mau bawa gede banget. Bentuknya gede banget. Ada nggak yang Mas Ardi mungkin mau tanya ke KPL soal keris ini? Mau sih. Ya. Saya lebih mau nanya, maksudnya emang benda itu bener bisa ngedatengin sendiri atau gimana? Karena yang saya alamin tuh suka banyak yang datang gitu. Tapi waktu itu pernah saya dapat kayak golok itu Ki. Itu bener-bener nemuin di atas lemari. Itu udah lama Mas, sekitar 1 tahun saya pegang. Tiba-tiba itu ada orang kakek-kakek dari datang ke rumah saya. Itu demi Allah, itu orang datang ke rumah saya. Saya bilang, dia bilang gini, apa namanya? Ini golok punya gua. Aki-aki itu bilang? Iya. Itu tuh yang saya bikin aneh Ki. Kejadian waktu si golok ini.
itu golok punya gua, kenapa ada di lu? Nah saya bilang saya juga nggak tahu ini golok datang sendiri. Saya tiba-tiba di atas lemari begitu ya? Kalau ini bukan musi aji. Jadi ini proses cetakan keris ini. Sama dengan ini. Kalau ini nih, ini ori. Tadiknya nih ori. Nggak kuat ya. Kayaknya nih isian nih, dua ini isian. Kalau ini ori. Ini Kenapa? Kenapa? emang ini tua. Isiannya tuh tua. Tua. Isiannya ini tua. Kalau kata kita udah masuk tua banget. Ori. Kata Ki Prana tadi Ori itu dalam artian tuh ini buatan manusia. Kalau ini buatan manusia. Hah? Katanya ori tadi. Sebenarnya ini ada satu lagi. Kalau ini lebih ke kembang serai sih, mustika kembang serai. Yang dua itu isian, tapi yang tajam tuh yang yang badik badik itunya. Dan dia masih ada pengaruhnya karena bisa jadi itu jadi itu pada saat saya pegang tadi tuh langsung nyerang ke ulu hati. Yang dua itu disinyalir itu cetakan yang memang dimodified dan sudah diisi ya sama raja, sama kekuatan spiritual. Tapi yang badik itu masih pure ori, memang punya energi tersendiri. Nah itu yang agak tadi sempat nyentak di ulu hati saya. Lihat pucat nggak nih muka? Langsung pucat muka saya. Jadi ya kalau benda-benda kayak gini memang dia itu punya punya energi ya. Entah terlepas itu buatan dari zaman dulu atau zaman sekarang, kalau memang empunya bagus untuk ngebuat atau melalui tirakat-tirakat tertentu, yaitu akan menghasilkan energi-energi yang kasat mata. Terus karena mungkin saya sebagai praktisi spiritual, jadi ada ada hentakan untuk tidak mau dijabarkan secara langsung, itulah. Makanya nggak salah kalau misalkan Ardi bilang tadi setiap megang ini bawaannya panas, emosi, terus mau fenomena masuk ke ranah kesurupan, ya bisa terjadi. Makanya kalau nggak saya muntahin, mungkin saya kesurupan tadi di dalam. Makanya saya coba buat kontrol diri biar saya bisa ngelepas energi-energi negatif yang ada di pusaka tadi. Jadi kaki juga emang kayak dihalangin, tidak dijabarin detail ya? Enggak dihalangin sih, maksudnya memang nggak bagus, energinya nggak bagus, jadi kena ke ulu hati mual gitu. Makanya saya langsung kasih, saya muntahin, kalau nggak saya kesurupan tadi gitu loh. Karena saya paling ngejaga untuk nggak mau dimasukin sama kekuatan lain gitu loh. Ya terlepas yang dua itu cetakan tapi itu diisi, ada isinya, sama-sama ada isinya. Cuman yang memang dominan itu yang badik tadi. Buat Ardinya sendiri juga bahaya sebetulnya kalau dia Iya jatuhnya ya. kalau nggak bisa kontrol. Makanya bawaannya kan panas. Bawaannya panas, terus ingin kesurupan, emosi dan lain sebagainya. Kalau nggak kuat-kuat, ya berantem terus ujung-ujungnya. Seperti itu. Lanjut lagi ke itu. Aman Ki? Aman, teman. Jadi sekarang kita kasih tahu ke
Kenapa Ki? Hamil. Oh iya. Dia nggak bertanggung jawab sih. Aduh ya Allah, Gibrana. Gimana? Beneran hamil Ki? Ya Allah tolong. Apa Ki? Kenapa Ki tadi? Jadi tadi kan sempat saya jabarin, 2 ini memang ada indikasi cetakan, barang cetakan. Artinya barang cetakan itu barang baru. Oke. Kecuali badik. Kalau badik itu ori. Ori artinya memang badik lama. Badik lama yang diolah, diisi melalui proses tirakat, ritual, dan lain sebagainya. Yang 2 pun juga iya pengisian. Oke. Gitu loh. Nah, cuman pada saat saya mau menjabarkan, ya itu memang nggak enak langsung nyerang ke sini, Keluati. Makanya langsung saya kamar mandi, karena kalau saya paksain, sayanya nanti manut miturut tunduh, tarik jam. Tapi Ki udah lihat belum tadi selain keris ada pusaka juga itu? Ada pusaka? Iya. Saya nggak tahu ini kayak orang sih bilang katanya kembang mustika kayak kembang serai, cuman sudah saya potong-potong. Mustika. Bukan kembang serai. Saya potong-potong ini. Tadinya lebet banget. Nah ini yang bikin aneh ini, saya nggak mau ketinggalan ini. Yang mana ini? Kalau keluar gitu. Iya, mau kemana pun saya pasti bawa. Kalau serai saya nggak menguasain. Tapi ya ini salah satu sarana di dalam dunia spiritual dan supernatural. Tapi saya nggak menguasai, nggak begitu paham tentang serai. Aduh, pinggang lagi, astagfirullah. Hai. Sini sayang. Sini dong, duduk di tengah. Pindahnya masa ke situ mulu. Sini. Le, Apa? hostnya. Host apa? Kalau saya kan host ininya. Apa itu? Istrinya itu, Aduh, Jara. oke. Jara itu. Entah kan. Gini, aduh, bagaimana Itu ini? tuh, itu udah mesem, udah ini cantik ini. Mas Ardi ngomong ke Kepel katanya mau ada yang di samping tadi. Ini dulu selesaiin. Ini apa sih itu sana? Aduh. Tanya dong. Apa tuh? Itu kenapa tuh? Manis tuh. Kenapa Kak? Samperin dong. Kenapa? Jauh loh. Kak Zara. Tuh. Sini. Sana. Kesana apa Ki? Kan Ki ini bidangnya Ki yang kesana lah. Iyalah Ki itu sudah apa? Tanya-tanya. Tanya. Saya nggak berani Ki, sumpah. Astagfirullahaladzim. Bukan maksudnya tanya apa itu keadaan kayak gitu. Tanya, kenapa kok bisa masukin Jara lagi? Kalau Ki aja yang tanya nggak bisa kah? Aduh, tenaga saya lemas. Aduh, mana ini? Pantes dari tadi Ki. Dari tadi itu soalnya pas di tengah-tengah tadi dia udah senyum-senyum, dia lihat kan, dia senyum ke sini, aku balas. Ke Zara. Sampai sekarang. Aduh, Kak Zara, Ki aja ke sana. Ki, Kita berdua hostnya sih. Tidak, yo. Ki ini juga host. Iya, Additional Ki host. Ayo, Ki bantuin. Iya, Ki duluan. Aduh. Ya. Bentar, Ki itu mana tuh Ki? Tolong Ki.
Assalamualaikum. Ki. Aduh. Semeriang dia. Ki. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim Ki. Pentok. Ini nih apa pentolan apa namanya? Ki. Bang. Ya. Oh, sebentar. Ikut abang dangdutan yuk. Di depan dong. Nggak berani Ki aja. Astagfirullahaladzim. Aduh, kaki semutan lagi aduh. Say. Kak Zara, kenapa senyum-senyum? Ayo Ki, lo. jangan. Apa-apa Ki, jangan. Siapa ini? Ini siapa? Gila, muka saya langsung pucat ya? Siapa ini? Tatapan matamu. Ki dalam keadaan ini masih bisa bercanda ya? Masih Kita ini paranormal, kadang parah, kadang normal. Serius, sedikit bisa nggak sih Ki? Ini keadaan sana udah. Aduh, dia lihat-lihat ke sini lagi Ki. Itu terpesona. Terpesona mau gini-gini gitu. Aduh Ki, dia lihat ke sini. Ki, Kalau saya yang liatin nggak bisa, nanti saya jatuh cinta gimana? ya kan kalau saya masa Jatuh saya- hati. Ya Allah. Assalamualaikum tuh. Ih, pandangan matanya tuh. Ki, jangan kau berdiri terus. Kalau Ki berdiri saya di situ mau ngapain? Aduh. Yara. Eh, Tanya. Kian tanya lah. Bantal jangan dirusak itu Tanya. properti. Oh iya mabuk. Aduh, kiri kanan bahaya semua ini. Aduh. Siapa itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sadana, Viko. Dengan siapa itu? Tawa terus. Ki, mana nih Ki? Ada yang mau disampaikan nggak? Lucu ya Alia. Ki, aduh. Ali tinggal di Depok kok. Aduh. Naik motor kan bisa boncengan. Boncengan lagi. Episode kemarin nggak ada loh begini Ki, yang sebelum saya pulang ke Ternate nggak ada begini. Ente jauh-jauh ke Ternate ke sini bawa. Aduh, dia lihat ke sini terus. Bawa air kan? Bawa air. Iya, kalau nggak bawa air kausan. Ki, itu bagaimana? Maksudnya Ki, apa bikin sesuatu? Nggak enak. Ini posisinya, aduh, gimana sih? Pakai saya pandangnya begini, wakilin. Aduh, mana ini? Yara. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Dengan siapa? Dia nggak mau diajakin ngomong. Ente ajakin ngomong. Tuh kan nama lu doang sih beli. Coba di sini. Bang, kau. Dengan siapa ini? Jari-jari. Ya kan? Aduh. Sih.
Aduh, ini sekali lagi ya Allah. Dengan siapa? Aja ngobrol, kodok lo. Oh iya. Halo Kak Zara. Kak Zara. Al-Fatihah binatin sifa wassalamu wal barakatuh firuhi. Sekarang saya unilai lahum al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni anjilni munjala mubarakah wa anta khairul munjili. Allahumma Rabbi anjilni munjala mubarakah wa anta khairul munjili. Allahumma munjala mubarakah wa anta khairul munjili. Allahumma Rabbi anjilni munjala mubarakah wa anta khairul munjili. Allahumma Rabbi anjilni munjala mubarakah wa anta khairul munjili. Allahumma Rabbi anjilni munjala mubarakah wa anta khairul munjili. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana doya wasi'al karami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fa inna Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa huwa rabbul arsyil azim. Sir zat sifat wujud, sir zat sifat wujud, sir zat sifat wujud. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan rendah nih gue kampret. Sian kilo. Apa? Kak Zara? Aman? Ini udah Kak Zara kan? Silau. Kembali ke laptop, thank you. Hei. Kejar. Kena semua. Ada apa dengan hari ini ya? Ki. Aisyah. Assalamualaikum. Woi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa? Enggak kedengeran, kurang jelas. Dengan siapa?
Ada keperluan apa datang ke sini? Saha incunya, saha incuna. Nu mana, tunjuk. Hati-hati, aya kabel di dia. Ah, ali deui. Eta incuna. Aya pesan teu? Aya pesan? Hah, cepirit koe. Hah? Apa? Harus banyak getol ibadah, rajin ibadah. Oh, Pesan kali. ke alinya. Tuh, jangan coli mulu katanya. Aduh, iya lagi. Coba. Kasihan bintang tamu kita, kasihan. Jangan lepas ya. Lepas. Wa min fitnati syaitan iqadi wal lisan kam laina min isanu kal qadim ya hannan ya manan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aduh. Aman Ki? Pinggang gue cok. Hari ini Kipra kerja keras. Ya keras hari ini gue. Maaf ya Ki, saya nggak bisa bantu apa-apa nih. Duduk. Iya. Lalu pipis dulu ya. Oh ya, saya juga. Enggak juga. Saya juga. Temenin dong. Katanya dong. Ibadah lo. Iya. Saya memang agak ini sih, memang ibadah memang jauh. Bang. Pulang tadi langsung tahajud ya. Wih, Bang, saya aduh. Iya, Mas Ardi kan? Mas Ardi. Hei, weh. Ardi, bercanda terus. Cuma saya dari tadi asam lambung udah naik ini, Bang. Enggak. Tegang, asam lambung naik, adrenalin. Enggak, wah. Saya udah. Kenapa tadi Mas Ardi? Kenapa Mas Ardi tadi? Iya, yang harusnya saya yang nanya. Harusnya saya yang nanya. Kenapa? Kenapa masuk ke saya? Kagak tahu ah. Ini Kiprana nih. Kiprana saya yang lihat Kiprana aja saya capek. Serius. Gimana Kiprana? Gimana Ki? Tadi apa sebenarnya yang terjadi Ki? Yang mana? Dari semua rangkaian ini. Saya pusing. Pokoknya kalau diceritain nggak seru. Kalian pantengin terus Paranormal hanya di SS Media. Setiap hari Selasa jam 9 malam pokoknya ya. Pokoknya dari perjalanan ini Ya. setiap manusia punya cerita yang berbeda. Baik itu cerita yang berhubungan dengan dunia astral ataupun dengan dunia nyata. Tapi yang jelas cerita memiliki dan diwakili oleh pengalaman setiap individu, baik sadar ataupun tidak sadar.
Dan dari benda-benda pusaka tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada sesuatu yang melambangkan kebaikan, ada sesuatu yang melambangkan keburukan. Artinya walaupun benda-benda seperti itu terlihat baik, tapi belum tentu bagi yang memegang atau menyentuhnya. Karena biar bagaimanapun energi yang dihasilkan sama metafisik dengan energi yang dimiliki sama manusia itu biasanya bertolak belakang. Dan rentetan kejadian-kejadian seperti ini. Jadi sekarang balik lagi ke kalian semua yang ada di rumah. Kalian mau percaya, masuk akal? Tidak percaya juga masuk akal. Yang penting jangan akal-akalan. Itu dia. Yoi. Terus juga saya mau ingatkan buat teman-teman mungkin yang ada cerita yang pengen berbagi pengalaman dengan kita di paranormal, kalian bisa DM langsung ke akun SS Media atau bisa juga hubungi langsung ke kontak yang ada di bawah ini. Sebutin nomornya. Itu. Masa kalian tidak lihat? Hubungi langsung, pokoknya nanti akan langsung ditanggapi. Kalau di DM nanti ditanggapi jempol begitu. Set, gitu biasanya tuh. Ya nggak Mas Ardi? Mas Ardi, terima kasih banyak telah datang di Paranormal. Ya. Sehat terus, sukses terus. Amin. Buat semuanya. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat terus Mas Ardi. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan. Manut miturut tuduh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir.